Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Dune. Dune merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Bapak Denis Villeneuve yang diadaptasi dari novel karya Frank Herbert pada tahun 1965 dengan judul yang sama. Film ini mengangkat cerita tentang Paul Atreides, anak Duk Leto Atreides dari seli resminya Jessica. Paul sering dihantui mimpi aneh tentang seorang gadis di Arrakis. Planet mereka awalnya dikuasai oleh kelompok Harkonnen yang kejam. Kemudian Kaisar memerintahkan mereka untuk meninggalkan planet tersebut. Dia menunjuk kerajaan Atreides untuk memerintahkan Arrakis. Duk Leto tidak pernah tahu ada apa di balik rencana Kaisar untuk menyuruhnya ke Arrakis. Meski begitu, Duk Leto berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Dia pun berusaha merangkul preman penduduk asli Arrakis. Namun sangat disayangkan ternyata usahanya sia-sia. Seperti apa cerita selengkapnya? Jangan skip, langsung aja kalian nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di awal film, penonton akan disuguhkan dengan planet bernama Arrakis. Sebuah tempat berisi gurun di mana penduduknya memiliki mata biru sejak lama. Arrakis menjadi perebutan pemangku kekuasaan, sebab planet ini menyimpan sesuatu yang berharga untuk umat manusia, yaitu rempah-rempah. Planet ini sudah tidak lagi sedamai sebelumnya. Penjajahan terjadi secara berurutan. Penjajah pertama adalah Harkonnen, sebuah kelompok besar yang datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun keserakahan mereka membuat perdagangannya tak lagi sehat. Mereka juga membantai dan memonopoli warga sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka dapat didupak pergi dengan adanya dekrit Imperal. Wah, mirip sejarah Indonesia ya. Oke, kita beralih ke tokoh utama kita, keluarga kerajaan Atreides. Diceritakan bahwa Paul, putra dari Duk Leto, yang sering memimpikan gadis bermata biru dengan wajah pilu. Ia juga mempelajari tentang planet Arrakis yang beserta penduduk aslinya, yaitu suku Fremen. Keesokan harinya, petinggi-petinggi dari penjuru galaksi datang berkunjung. Mereka membawa pesan penting yang dititahkan oleh Kaisar, sang penguasa galaksi. Rupanya, keluarga kerajaan Atreides diperintahkan untuk mengambil alih kuasa dan membangun aliansi di planet Arrakis. Duk Leto pun menyetujuinya. Setelah persiapan yang matang, Duk Leto pun berangkat ke Arrakis dengan memboyong pasukan elitnya serta seli resminya, Jessica dan putra pewaris tahtanya, Paul. Sesampainya di sana, Duk Leto langsung turun ke TKP untuk melihat keadaan planet Arrakis. Sedangkan Jessica dan Paul beristirahat di kediaman mereka yang baru. Jessica mendapatkan sebuah senjata yang terbuat dari gigi Sai-Hulud dari seorang pelayan parubaya di sana. Pelayan itu mengatakan bahwa Jessica dan Paul adalah orang yang terpilih atau bisa disebut lisan al-gaib. Singkat cerita, Duk Leto pun memulai aliansinya dengan suku Fremen. Ia pun membawa awaknya beserta putranya untuk melihat cara pemanenan rempah-rempah bersama perwakilan suku Fremen, yaitu Dr. Keynes. Namun di saat sedang mengawasi dari helikopter, seekor cacing raksasa tiba-tiba mendekat. Petugas harus memindahkan alat permanen atau crawler agar tidak tertabrak cacing raksasa. Namun salah satu drone yang akan mengangkat crawler mengalami malfungsi. Atas komando Duk Leto, mereka menepi dan membantu kru yang sedang panik. Awalnya kru pada ngeyel dan menolak ikut bersama helikopter, karena hasil panen mereka sudah terkumpul banyak. Duk Leto dan putranya akhirnya berhasil menyelamatkan kru pemanen dari serangan cacing raksasa. Cacing itu hanya berhasil menelan crawler yang penuh dengan rempah. Sesampainya di rumah, Paul menceritakan pada ibunya apa yang baru saja ia alami. Paul juga bercerita bahwa di sana ia mendapatkan sebuah penglihatan tentang gadis yang selama ini datang dalam mimpinya. Gadis preman bermata biru itu datang memeluknya, lalu kemudian menusuknya dengan bilah pisau. Dan di sana juga ia melihat bahwa sang ibu tengah mengandung. Dan ternyata itu sebuah kenyataan.
Wah, Paul OTW punya dedek baru nih. Malam harinya, kediaman mereka diserang oleh penyusup, dan lebih parahnya lagi Duke Leto tepar setelah terkena sebuah anak tulup di punggungnya. Ternyata pihak Harkonnen sudah sedari lama merencanakan perang ini, dan berkat pengkhianatan dari Dr. Yuan, mereka pun berhasil membobol benteng kokoh Atreides. Mereka telah menyekap istri Dr. Yuan sebagai Sandra. Dengan begitu, mereka bisa mengancam pria itu sesukanya. Oleh karena itu, Dr. Yuan menjadikan Duke Leto sebagai alat untuk membalaskan dendamnya pada pemimpin Harkonnen alias Baron. Perang dimenangkan oleh Baron CS. Anak buahnya berhasil menculik Jessica dan Paul. Namun ibu dan anak itu berhasil menaklukkan awak pesawat berkat kemampuan hipnotis yang mereka miliki. Dan di situ pula Paul melihat sisi lain dari sang ibu. Sementara itu, Dr. Yuan yang memutuskan untuk menjadi seorang pengkhianat berhasil membawa Duke Leto ke hadapan Baron. Ia ingin menukarnya dengan kebebasan istrinya, namun kenyataan tak seindah ekspektasi. Baron justru membunuh tabib tersebut dengan tangannya sendiri. Sojourner. Setelah itu, ia pun berencana untuk membunuh Duke Leto. Namun rupanya Duke Leto sudah dibekali oleh racun milik Dr. Yuan. Dengan tubuhnya yang terkulai lemas, ia berhasil membunuh semua orang di ruangan dengan gas beracun yang keluar dari mulutnya. Namun rupanya Baron punya cara lain untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Paul dan ibunya sedang berusaha bertahan hidup di gurun pasir yang luas. Mereka hanya berbekalkan barang-barang yang mereka ambil dari pesawat helikopter yang menculik mereka. Tapi untungnya, tak lama setelah itu, Du Chen berhasil menemukan mereka berkat sinyal dari alat yang mereka kirim. Kemudian, mereka dibawa ke base camp karena kediaman mereka sudah tidak lagi aman. Di base camp, Paul membuat sebuah aliansi dengan suku Fremen. Ia berencana untuk mengalahkan pihak Imperial yang ternyata menentang mereka. Ia juga mengetahui tujuan utama Kaisar mengirim Atreides ke planet gurun pasir itu. Kaisar sepertinya sudah mengetahui ramalan bahwa Paul adalah orang yang terpilih. Pihak Imperial ingin membunuh Paul secara tidak langsung agar ramalan itu tidak terjadi. Sedang asik-asiknya mengobrol tanpa mereka sadari bahwa penyusup dari Harkonnen sudah berhasil masuk. Mereka juga berhasil membabat habis petugas penjaga. Du Chen dengan gagah berani mengorbankan dirinya melawan semua penyusup sebagai pengabdiannya terhadap keluarga Atreides. Namun ia kalah jumlah. Penyusup yang datang terlalu banyak dan berhasil menusuknya hingga klenger. Paul, Jessica, dan Dr. Kain segera melarikan diri mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Namun mereka terpaksa harus berpencar karena kendaraan yang akan mereka naiki hanya memiliki 2 kursi penumpang. Jadi terpaksa Dr. Ken mencari cara lain untuk menyelamatkan diri. Ia memutuskan pergi mencari pos untuk melaporkan penyerang ini ke Lendrat. Ibu dan anak itu segera bergegas mencari helikopter yang dimaksud. Sedangkan Dr. Ken memilih jalan yang lebih berisiko. Ia mencoba untuk menghadang cacing raksasa dan berlari menuju pos berikutnya. Namun belum juga cacing itu sampai, tiba-tiba salah seorang penyusup muncul dan menusuknya dari belakang. Cemen beraninya dari belakang. Di sisa-sisa nafasnya, Dr. Kain sempat memanggil Saihulut, yang mengakibatkan ia beserta penyusup itu mati terhisap pasir. Oke, kembali ke Paul dan ibunya. Terlihat mereka sedang bersiap menerjang badai pasir. Mereka menjadikan momen tersebut sebagai jalan untuk melarikan diri dari kejaran penyusup di belakang. Mereka mengalami fase antara hidup dan mati selama di dalam badai pasir itu. Namun bukan peran utama namanya kalau mati semudah itu. Berkat kekuatan intuisinya, Paul berhasil membawa ibunya selamat dari badai pasir mematikan itu. Setelah mendarat di suatu tempat, mereka bergegas mencari orang-orang Fremen. Sepanjang perjalanan, Paul disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sama persis seperti yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Namun sialnya seekor cacing raksasa menyadari kedatangan mereka dan mulai mengejar.
Namun sepertinya cacing raksasa tersebut tidak berniat untuk melahap mereka. Ia justru tertawa di saat berhadapan langsung dengan Paul. Wah, ngelawak juga nih cacing. Setelah itu mereka pun beristirahat di sebuah goa yang tak jauh dari situ. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok pria. Mereka berniat merampas air yang Paul bawa. Namun mereka tersadar kalau Paul adalah anak dari Duke Leto yang dirumorkan sebagai orang yang terpilih. Beberapa dari mereka tak percaya dan ingin bukti bahwa rumor itu benar. Berkat bantuan dari sang ibu, akhirnya mereka berdua bisa bergabung dengan kelompok itu dan mencari jalan untuk mengalahkan Baron CS. Dan di sana pula Paul bertemu dengan gadis yang selama ini datang dalam mimpinya, namanya Jenny. Gadis dari Fremen yang menyimpan Crysknife di balik wajah pilunya. Ia memberikan pisau tersebut pada Paul sebagai penghormatan pada lisan Al-Gaib. Paul pun melakukan berbagai cara agar ia dan ibunya mendapatkan kepercayaan dari kelompok Fremen. Ia ingin meneruskan misi ayahnya untuk membuat aliansi dengan Fremen. Mereka pun mengajak Paul beserta ibunya yang ternyata jagoan ke Sitap. Dan film pun bubar. Lah, lagi-lagi ending yang membanggakan guys. Gue kira bakal ada romansa percintaan antara Paul dan Chani. Atau bakal ada perang besar gitu melawan Imperial dan Baron CS. Film yang sangat menggantung. Mungkinkah nanti akan ada sequel selanjutnya? Atau Pak Asu sengaja membuat ending terbuka agar penonton bisa membayangkan sendiri selanjutnya seperti apa? I don't know. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.